ketika kita wisata, biasanya kita bayangkan pasti pemandangan, kuliner, atau tempat foto yang menarik. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di balik sebuah destinasi wisata ada proses pembangunan panjang yang ikut mendukung tempat itu bisa dinikmati banyak orang, mulai dari akses jalannya, fasilitas kawasannya, sampai proses pembangunan infrastrukturnya. Di momen liburan sekolah ini, kita rekomendasiin tempat wisata yang seru bersama keluarga ataupun dengan teman-teman. Hai Kocodolan, selamat datang di Dolani, ngulik destinasi objek wisata. dan infrastruktur negeri. Dolani ini adalah program baru dari BP2JK Wilayah Jawa Tengah. Di mana kita akan nemenin konco-konco untuk mengunjungi infrastruktur Kementerian PU di Jawa Tengah. Kenalin nih, aku Ucup. Aku Adibah. Hari ini kita ada di Benteng Fort William I, Ambarawa. Benteng Fort William I atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kalau kalian lagi cari tempat wisata buat ngisi libur sekolah, tapi pingin suasana yang beda dari biasanya, tempat ini bisa jadi pilihan yang menarik. Karena di sini kita nggak cuma jalan-jalan, tapi juga bisa ngerasain suasana bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Untuk masuk ke Benteng Fort William ini, kamu hanya perlu membayar tiket masuk Rp10.000 untuk hari biasa atau Rp15.000 untuk akhir pekan. Ayo kita masuk! Oke Kocodolan, hari ini kita ditemani oleh Pak Fasil yang akan nemenin kita jalan-jalan di sini. Yuk ikuti kegiatan kita hari ini. Yuk. Benteng dibuka sejak pagi sampai malam loh, tepatnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Khusus akhir pekan, bukanya lebih pagi ya, jam 6. Nah, for your information, Benteng Fort William I dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-19, tepatnya pada tahun 1834. Bagian pertama, Pak Fasil ajak kita ke sudut barat laut dari komplek bangunan ini, yaitu gedung bekas penjara wanita. Nah, Kocodolan, dulunya gedung ini berlantai 2. Kita bisa lihat di tembok-tembok ini ada lubang-lubang besar yang dulunya itu merupakan tempat terpasangnya balok-balok kayu sebagai konstruksi lantai 2-nya. Kocodolan, tahu nggak sih kenapa benteng ini disebut Benteng Pendem? Bangunan ini sebenarnya masih ke bawah lagi 1 meter aslinya. Jadi, Benteng Pendem Ambarawa ini disebut pendem karena masyarakat Jawa melihat benteng tersebut seperti terpendam atau terkubur sebagian di bawah permukaan tanah, meskipun nama resminya adalah Fort William I. Benteng Pendem Ambarawa atau Fort William I ini merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sebelum proyek revitalisasi ini dimulai, proses lelang atau seleksi tendernya ini dilaksanakan di BP2JK Jawa Tengah, di mana revitalisasi ini itu dimulainya tahun 2024, kemudian selesai di tahun 2025. Mulai dari bulan Februari tahun 2026, benteng ini udah dibuka untuk umum. Jadi jangan lupa main kesini ya. Mbak Cucup, tunggu. Cobain foto di sini nih. Kalau ke Benteng Pendem, jangan lupa foto-foto di vending mesin ini. Kira-kira ada apa lagi ya yang lainnya? Nah, di sini ada beberapa wahana-wahana. Ada mobil antik, terus ini ada film Cinema 1. Itu ada visualisasi tentang film dari zaman Diponegoro sampai berdirinya Benteng William I. Selain itu, di sini juga ada aviary park, taman kelinci, kereta sawah, sepeda bunga, sewa kostum Belanda, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada pusat oleh-oleh dan juga jajanan loh. Aku aja dolan kalau main ke Benteng Fort William I, jangan takut buat kehausan atau kelaparan, karena banyak makanan juga di sini. Sebagian besar area Benteng Pendem mempertahankan desain aslinya. Di sini, kita bisa melihat konstruksi zaman Belanda yang terkenal dengan kekokohannya, desainnya yang sejuk untuk iklim tropis, dan gaya arsitektur perpaduan Eropa dan lokal. Mas, pernah dengar nggak sih kalau zaman dulu tembok bata itu disusunnya pakai putih telur? Mitos itu, Dip. Kata Pak Fasil, tembok di benteng ini dulunya direkatkan menggunakan tetes tebu atau yang disebut molase. Dan batanya asli loh dari Kebumen.
Di Benteng Pendem juga dibangun fasilitas pelengkap seperti tempat parkir dan toilet tambahan. Semua bangunan benteng itu dikelilingi oleh bibit-bibit. Selain fasilitasnya yang lengkap, supaya bangunan benteng tetap lestari, bangunan ini memiliki sistem drainase yang baik yang dilengkapi dengan kolam retensi, serta dilakukan perawatan rutin mengingat banyak bagian bangunan ini yang masih asli. Terus gimana kira-kira Mas Ucup dapat apa aja kita di sini? Bisa belajar sejarah di tiap timeline Tuh. dari masa Zaman Belanda, masa Jepang sampai ke awal Indonesia kita merdeka. Seru lah pokoknya. Terus kalau menurut kamu apa? Aku jadi tahu kalau bangunan zaman dulu itu kita pakai ampas dari tebu. Nah, habis ini kita akan eksplor mana lagi ya? Kira-kira Kemana ya? masih di Jawa Tengah. Jadi konco-konco ikutin terus jalan-jalan kita ya. Sampai jumpa di Dolani Dolani episode selanjutnya.